semua, bertemu lagi dengan saya Selviana Anggreni Buru Terigan dengan NPM 2405030235 dengan jurusan TGSD. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah dari kelas 4 SD dengan fase B dengan judul materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, sebelum kita masuk pembelajarannya, kita akan membahas tentang capaian pembelajarannya dulu. Nah, capaian pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak serta kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan capaian pembelajaran tersebut, kita diharapkan dapat mengetahui apa itu hak dan kewajiban, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, setelah proses belajar mengajar, siswa diharapkan dapat bisa menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, menyebutkan contoh hak dan kewajiban, dan yang ketiga menyebutkan contoh hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah, dan dapat membedakan antara hak dan kewajiban. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu anak-anak, kita harus tahu dulu apa itu hak. Jadi, anak-anak, hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima dan kita dapatkan. Setiap orang memiliki hak, termasuk kita sebagai seorang anak dan sebagai seorang siswa. Contoh hak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan kesempatan untuk belajar. Sedangkan contoh hak kita yang ada di sekolah, kita dapat mendapatkan pembelajaran, kita bisa diajari oleh guru, kita bisa mendapatkan fasilitas yang bagus, kita bisa mendapatkan perlakuan yang adil, dan bebas menyampaikan pendapat kita. Itu adalah hak yang kita dapatkan di sekolah. Adapun selanjutnya kita membahas tentang pengertian kewajiban. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu tentang kewajiban? Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang hak. Nah, jadi hak itu yang seharusnya kita terima dan kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan dengan bertanggung jawab. Jadi, contoh kewajiban yang di rumah yaitu yang pertama, kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus membantu orang tua kita. Terus kita harus menjaga kebersihan di rumah, kita harus belajar, kita harus mengikuti aturan keluarga. Sedangkan kewajiban kita di sekolah itu yang pertama mengikuti pembelajaran, yang kedua menghormati guru, yang ketiga menghargai teman, dan yang keempat menjaga kebersihan sekolah dan menjaga nama baik sekolah. Nah, kita masuk ke hubungan hak dan kewajiban. Nah, jadi anak-anak, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Kita boleh menuntut hak kita asalkan kita sudah melakukan kewajiban kita. Nah, contohnya kita mempunyai hak untuk merasakan belajar yang nyaman di dalam kelas. Agar suasana tetap nyaman, kita harus mempunyai kewajiban juga anak-anak, yaitu kita harus menjaga ketertiban kelas, kita harus membersihkan kelas, kita harus mematuhi peraturan kelas. Nah, contoh lainnya, kita mempunyai hak untuk menikmati lingkungan sekolah yang bersih. Jadi, maka dari itu kita harus melakukan kewajiban kita, yaitu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan taman bila ada, untuk menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap indah. Nah, jadi melaksanakan kewajiban, kita juga membantu memenuhi hak untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah kewajiban kita, nah misalnya kita ikut bergotong royong dalam membersihkan taman, itu juga membantu kita agar kita bisa mendapatkan hak kita dengan baik. Bila kita menjaga kebersihan anak-anak, maka proses belajar mengajar kita juga akan lebih indah dan lebih asri, dan jadi suasana di luar kelas kita yang kita rasakan akan lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih segar gitu. Terus masuk ke contoh ke dalam kehidupan kita sehari-hari nih, yaitu yang pertama
contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua memberikan kita makan. Mendapatkan makanan merupakan sebagian dari hak kita. Kewajiban kita sebagai anak ya gitu, kita harus menghargai makanan, tidak membuang-buang makanan. Nah, contoh yang kedua yang kita dapatkan di rumah yaitu mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kita diberikan hak untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar. Jadi kita harus memiliki kewajiban, yaitu kita harus belajar dengan tekun, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga nih, di sekolah ya, kita mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran dari guru. Oleh dari itu, maka kewajiban kita harus mendengarkan nasihat dari guru agar pembelajaran yang diberikan guru bisa kita terima dengan jelas dan kita mengerti. Nah, yang keempat nih, contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah, yaitu kita mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas sekolah. Namun, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga fasilitas tersebut agar tidak rusak. Nah, jadi kalau kita sudah diberikan fasilitas, nah kita di sekolah sudah didapatkan meja yang bagus, bangku yang bagus, papan tulis yang bagus, fasilitas yang bagus, ada kipas, ada tong sampah, itu harus kita jaga agar hak yang kita seharusnya dapatkan itu kita dapatkan dengan baik. Bila kita sudah diberikan hak kita, maka kewajiban kita harus menjaga yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi anak-anak dalam melaksanakan hak dan kewajiban ini kita harus memiliki sikap yang baik seperti disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, peduli terhadap lingkungan, jujur, gotong royong. Dengan sikap tersebut, kehidupan di rumah maupun di sekolah akan menjadi terasa lebih nyaman, aman, tertib, dan juga harmonis. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, jadi anak-anak, hak dan kewajiban itu harus kita lakukan dan kita kerjakan dan kita dapatkan secara seimbang. Jadi bila kita ingin mendapatkan sebuah hak yang bagus, kita juga harus melakukan kewajiban yang baik. Jadi, sampai di sini pembelajaran kita kali ini tentang membahas hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!